Halo, perkenalkan, saya Ingrista Steviandra. Saya mahasiswi program studi gizi program sarjana dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan tentang komplikasi penyakit diabetes mellitus, yaitu ulkus diabeticum. Bagaimana ya hubungan antara keduanya ini? Ayo kita cari tahu. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana patofisiologi dari ulkus diabeticum ini, kita harus tahu diabetes mellitus itu apa. Jadi diabetes mellitus adalah suatu sindrom klinis kelainan metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia atau adanya peningkatan gula dalam darah yang disebabkan oleh defek sekresi insulin, defek kerja insulin, atau keduanya. Jadi teman-teman, bila mana diabetes ini yang terjadi secara terus-menerus menahun atau biasa dibilang juga kronis, ini bisa menimbulkan komplikasi pada pasien pengidapnya. Salah satunya yaitu ulkus diabeticum. Jadi ulkus diabeticum itu adalah luka berdasarkan nama dari kata ulkus. Jadi ini adalah luka yang diakibatkan oleh diabetes mellitus. Bisa dilihat pada gambar yang tertera. Di situ kita bisa lihat kaki yang ada lukanya ya teman-teman sampai menghitam. Itu adalah gambaran dari komplikasi yaitu ulkus diabeticum ini. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dasarnya dulu ya. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang bagaimana patofisiologi dari ulkus diabeticum ini, kita ketahui bahwa diabetes mellitus itu dibagi menjadi dua keadaan, terjadi bisa secara akut dan kronis. Akut itu secara tiba-tiba, contoh yang bisa terjadi itu hiperglikemik, hipoglikemik, dan KAD atau ketoasidosis diabetik. Kalau terjadi secara kronis, artinya secara jangka waktu yang lama, panjang, atau menahun. Kalau sudah menahun, bisa mengakibatkan komplikasi. Nah, komplikasi ini dibagi menjadi dua. Terjadi pada pembuluh darah yang kecil dan pembuluh darah yang besar. Kalau pembuluh darah kecil yaitu mikroangiopati. Kalau pembuluh darah yang besar itu namanya makroangiopati. Contoh yang bisa terjadi pada pembuluh darah yang besar atau makroangiopati itu contohnya stroke, terus PJK. Kalau terjadinya pada pembuluh darah kecil, misalnya terjadinya pada retina, mengakibatkan retinopati. Terjadinya pada ginjal, mengakibatkan nefropati. Terjadinya pada neuron atau saraf, mengakibatkan neuropati. Kita akan fokus ke neuropati ini. Oke, sekarang kita next ke lebih spesifik lagi tentang patofisiologi dari ulkus diabeticum ini. Oke teman-teman, kita masuk ke patofisiologi dari ulkus diabeticum. Jadi ulkus diabeticum itu terjadi karena adanya komplikasi pada syaraf atau neuron, makanya namanya neuropati. Nah, syaraf itu dibagi menjadi 3 divisi, katakanlah ya. Ada divisi motorik, sensori, dan otonomik. Kalau misalnya terjadi gangguan pada divisi motorik, itu bisa mengakibatkan pengecilan otot yang membuat pergerakan kaki menjadi terbatas dan adanya kesalahan postur dan koordinasi. Ditambah lagi terjadi kerusakan pada divisi sensori, yaitu hilangnya atau menurunnya sensitivitas atau bisa dibilang mati rasa, yang bisa menyebabkan kelainan bentuk kaki, tegangan, dan tekanan pada kaki. Kenapa kaki? Karena kaki merupakan bagian tubuh yang menopang tubuh, sehingga tekanan tubuh itu ada di kaki. Gitu ya teman-teman. Nah, tekanan pada kaki juga bisa menimbulkan kalus atau kulit yang menebal dan mengeras. Jika kaki terkena luka atau injury, dan karena adanya mati rasa, dapat mengakibatkan luka pada kaki. Dan juga terjadinya gangguan pada divisi otonomik itu bisa mengakibatkan keringat itu sedikit akibat kaki atau kulit itu kering karena adanya masalah pada kapiler. Ini juga berkaitan dengan terjadinya iskemik atau kurangnya pasokan oksigen. Jika terjadi,
maka hal ini dapat memperparah luka karena nutrisi, sistem imun, oksigen tidak bisa sampai pada luka atau terhambat. Akibatnya luka bisa makin parah. Luka yang makin parah akan mengakibatkan gangren atau luka yang susah sembuh. Bila luka makin buruk keadaannya, terjadi infeksi yang tidak tertangani sebagaimana mestinya, maka harus diamputasi agar tidak merambat ke bagian lain. Maka tata laksana yang dapat dilakukan yaitu pembedahan, pemberian antibiotik, perawatan luka, dan kendali luka. Pembedahan itu tujuannya untuk mendrainase pus. Pus itu nanah ya teman-teman, juga untuk meminimalkan nekrosis jaringan atau kematian jaringan dengan mengangkut jaringan yang terinfeksi. Ini kalau sudah parah ya, ini sudah tidak bisa diobati saja begitu. Terus juga bisa memberikan antibiotik, yaitu pengobatan yang dilakukan dengan memberikan antibiotik bila mana ada bakteri. Lalu perawatan luka, bila mengalami luka kita harus atau pasien harus segera dicek untuk mendapatkan perawatan luka yang tepat sehingga mencegah luka itu tidak semakin parah. Yang terakhir, kendali luka. Ya, sudah tahu kalau misalnya ada luka karena diabetes itu, maka harus lebih dijaga lagi dengan menggunakan alas kaki, menjaga kebersihan luka supaya luka tidak semakin infeksi. Maka selesailah penjelasan tentang komplikasi penyakit diabetes mellitus yaitu ulkus diabeticum. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan sampai berjumpa kembali. Dadah!